Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillahi sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Syamsul Arifin, dengan tema kita hari ini adalah konsep syafaat dalam perspektif Islam. Saudara Kompas TV dimanapun berada yang berbahagia, kita sebagai umat Islam harus betul-betul mempercayai akan kehidupan akhirat atau hari kiamat. Karena kepercayaan kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama samawi terakhir ini, yaitu Islam, yang kita anut selama ini adalah mengajarkan tentang kehidupan akhirat yang merupakan sebuah tempat hari pembalasan terhadap amal yang kita lakukan di dunia ini. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa pada hari kiamat akan ada kehidupan kedua setelah kita menjalani kehidupan di dunia yang serba singkat dan serba terbatas ini. Dan kehidupan akhirat adalah merupakan tempat hari pembalasan terhadap amal yang kita lakukan bagi umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Kompas TV, saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam tentu kita akan menghadapi semacam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Cuman ada aspek yang lain yang paling penting untuk kita bicarakan pada saat ini adalah tentang konsep syafaat dalam hadis ataupun dalam Al-Quran ataupun dalam Islam itu sendiri. Secara sederhana adalah bahwa iman mempunyai pengertian bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Ini berarti bahwa bagi orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, imtithalul awamiri wajtinabun nawahihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, besok akan mendapatkan balasan yang baik pula di hadapan Allah berupa jannahnya, berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah dan tidak taat kepada Allah, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada manusia atau yang lainnya, baik itu vertikal maupun horizontal, maka disitulah akan ada yang namanya pertolongan besok pada hari kiamat, yaitu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam perjalanannya, saudara Kompas TV yang berbahagia, dalam perjalanannya memang ada firqah-firqah tertentu, ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menolak akan adanya konsep syafaat di yaumil kiamah. Jadi tidak ada syafaat di dalam hari kiamat besok. Karena apa? Mereka meyakini bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah itu memang balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita lakukan
tidak akan berlaku lagi konsep syafaat. Tapi kita sebagai umat Islam yang menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah meyakini betul bahwa syafaat pada hari kiamat adalah akan ada dan benar-benar kita rasakan besok pada hari kiamat. Saudara Kompas TV dimanapun berada, yang saya banggakan, yang saya hormati, dalam perspektif Islam kita mengkaji tentang konsep syafaat pada hari kiamat adalah bahwa hak orang yang memberikan syafaat adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, besok akan dibebaskan dari segala hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan oleh Allah azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pada nantinya mereka adalah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang kami banggakan, kalau kita bandingkan ataupun kalau kita bahas bahwa konsep syafaat itu, kalau kehidupan di dunia ini hampir sama mungkin dengan konsep gerasi pengajuan keringanan ataupun pengajuan keringanan oleh Presiden kepada Mahkamah Agung untuk mengabulkan terhadap narapidana atau terpidana atau terhukum untuk dikabulkan, untuk tidak dihukum sisa-sisa hukuman yang selama ini mereka lakukan. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan gerasi dari Presiden oleh yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka semua perbuatan-perbuatan itu, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di masa hidupnya, otomatis dia akan dibebaskan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang berbahagia. Kemudian bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sehingga kita menjadi orang yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saudara Kompas TV yang berbahagia dimanapun kita berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kiat, ada beberapa yang harus kita lalui, yaitu termasuk adalah kita sebagai umat Islam tentu untuk memperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Syamsul Arifin setelah jeda berikut ini. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Syamsul Arifin. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa untuk meraih syafaat Nabi Muhammad SAW tentu melalui usaha dan upaya untuk kita dicintai oleh Rasulullah SAW, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat? Apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai umat Islam, umat mukminin yang pada nantinya akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Tentu yang pertama adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 1 kali saja, maka akan dibalas 10 kali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang membaca sholawat lebih dari 1 kali, maka pahalanya akan sebesar itu nanti. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat mukmin, tentu kita diperintahkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membaca sholawat setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat tidak perlu kita panjang-panjang. Sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Tidak perlu yang panjang-panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang penting kita istiqomahkan setiap hari untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita nanti dicintai oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk meraih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan mengetahui makna Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang yang membaca Al-Quran, orang Islam ketika membaca Al-Quran akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, al-muta'abbad bitilawatihi. Artinya bernilai ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran, walaupun orang itu tidak mengetahui maknanya atau artinya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, kemudian paham maknanya, paham artinya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, justru itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak selalu membaca Al-Quran. Al-Quran jangan hanya dijadikan pajangan saja, tapi Al-Quran dijadikan apa? Dijadikan pedoman hidup kita sebagai umat Islam, agar kita dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini bukan berarti kita sujud kita panjang, dahi kita kemudian hitam, tidak. Memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tidak hanya 5 kali sehari semalam, juga ditambah dengan sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud, sholat duha. Apalagi ini di bulan Ramadan misalnya, banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih misalnya, sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Bahkan membaca Al-Quran tadi di bulan Ramadan, maka itu pahalanya sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sujud. Dan tentu kita sebagai umat Islam memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat yang lain, ba'diyah, qobliyah, sholat taubah, sholat yang lain misalnya, sunnah muakkad, itu merupakan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa kewajiban kita, sholat 5 kali sehari semalam. Sholat sunnahnya lancar, malah sholat wajibnya ditinggalkan misalnya. Itu yang keliru. Jadi kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Agar apa tujuannya? Untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak puasa. Salah satunya adalah untuk meraih syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak puasa. Tentu puasa ini bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan jelas diwajibkan kepada umat Islam, mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Ini yang dibicarakan adalah memperbanyak puasa sunnah puasa Senin Kemis, puasa Dalailul Khairat, mungkin puasa-puasa yang lain lah, sehingga apa? Kita menjadi orang yang hatinya bersih, kemudian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat.
Kemudian yang terakhir adalah, yang kelima adalah membaca kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan, yang berucap kalimat la ilaha illallah, dakhulal jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti kita di kiamat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kemudian memperbanyak sujud dan memperbanyak puasa, dan serta membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara Kompas TV dimanapun saja berada, bersama saya, kita jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Berjumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Samsul Arifin. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan ini 1446 Hijriah. Berarti kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di tahun ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan jasmani dan rohani, tentu kesehatan iman dan Islam kita, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan pahala yang begitu banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini semua amal dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 700 kali. Dan begitu juga amal keburukan juga dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diterapkan di bulan Ramadan ini, maka tentu pahalanya begitu luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, pahalanya begitu besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali saja kita membaca Al-Quran, hatam Al-Quran sama dengan 1000 kali di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu kali saja di bulan Ramadan, hatam satu kali, maka itu sama dengan kita hatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang begitu dirindukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan tamu Allah subhanahu wa ta'ala, tamu yang membawa keberkahan untuk kita semua, tamu yang membawa sesuatu untuk kita. Pahalanya begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bahkan 10 hari pertama di bulan Ramadan, Allah membawa cinta untuk kita semua, yaitu membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 hari awal bulan Ramadan ini, Allah akan membuka rahmatnya, akan membuka cinta yang sebesar-besarnya kepada umat Islam. Siapa yang rajin berpuasa, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan ini,
termasuk kita melaksanakan ibadah tarawih, tadarus, sedekah dan sebagainya, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di awal bulan Ramadan ini, 10 hari pertama ini, maka kemungkinan besar akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertengahan, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan diberikan maghfirah, akan diampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Tentu kita harus melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh, dengan ridho, dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma taqaddama min dzambi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 terakhir kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa itqun minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka berarti kita akan mendapatkan 3 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah kita akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup pada acara kali ini, perlu kami sampaikan poin-poin terkait dengan konsep syafaat dalam Islam, bahwa sebelumnya sudah saya sampaikan tentang pengertian apa itu syafaat, kemudian siapa yang berhak untuk memberikan syafaat, kemudian yang ketiga adalah siapa-siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah orang yang banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak membaca sholawat, kemudian memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak sholat sunnah, kemudian juga orang yang sering membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Kompas TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.